Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Ya, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta melaporkan penyebaran flu Singapura merata di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Hampir setiap minggu ditemukan kasus flu Singapura di puskesmas di Kota Yogyakarta. Dan saudara, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyebaran kasus flu Singapura di Kota Yogyakarta, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kasih P2M dan Imunisasi Dinkes Kota Yogyakarta, Dr. Endang Sri Rahayu. Selamat sore, Dr. Endang. Ya, selamat sore Mas, selamat sore semuanya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Jogja hari ini, dokter. Kaitannya dengan flu Singapura yang ada di Kota Yogyakarta, laporan terbaru Sabtu kemarin ada 70 kasus di Kota Yogyakarta. Namun sebetulnya untuk masyarakat seperti apa sih sebetulnya mereka harus menyikapi flu Singapura yang ada di Kota Yogyakarta ini? Terima kasih ya. Jadi beberapa hal yang sudah disampaikan seperti maraton kemarin ya, dari hari ke hari itu teman-teman pewarta gitu ya, dan sudah menghubungi dinas kesehatan, sudah beberapa kali disampaikan juga ya, bahwa penyakit ini memang seperti flu biasa seperti yang lain gitu ya, ada, tetapi tadi disampaikan juga ditemukan tiap minggu ditemukan, tetapi sebenarnya tidak banyak gitu ya, tidak banyak, hampir persis seperti flu biasa. Maksudnya merata gitu ya, beberapa wilayah ada, tapi itu tidak banyak. Jadi sekitar 7 bulan tadi itu kumulatif Mas, dari bulan Januari sampai minggu kemarin gitu ya. Jadi 7 bulan. Ya, baik dokter, untuk sejauh ini tadi dokter mengatakan bahwa flu Singapura ini mungkin hampir sama dengan flu-flu yang lain. Mungkin bisa disampaikan lebih spesifik untuk perbedaan ataupun gejalanya seperti apa, dan apakah hanya menyerang anak-anak saja atau seperti apa dokter? Jadi flu Singapura atau sering disebut sebagai HFND itu singkatan memang ya. Jadi hand, foot, mouth disease itu flu atau yang disebabkan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang terutama adalah tangan, kaki, dan mukosa mulut gitu ya. Jadi sariawan gitu ya. Nah, HFND ini gejala yang umumnya awalnya itu memang seperti yang lain juga panas Mbak gitu ya. Jadi panas yang banyak ditemukan pada anak-anak nih, terutama 10 tahun di bawah 14 tahun gitu ya. Tadi disampaikan di depan juga sudah disampaikan di bawah 14 tahun panas, kemudian 1-2 hari muncul ruam atau bintik-bintik merah, yaitu di sekitar telapak tangan gitu ya, kemudian kaki dan mukosa mulut atau sariawan. Singapura gitu, tiga organ yang kena gitu ya. Kalau gejala yang lain hampir sama tadi ya, panas, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian lemes, nafsu makan berkurang, itu kan hampir semua penyakit flu juga sama itu. Nah, ciri khas di flu Singapura itu muncul ruam di telapak tangan, kaki, dan mukosa mulut. Baik, dokter, lalu kaitannya dengan tadi bisa menyerang anak-anak begitu di bawah 14 tahun begitu. Sementara kalau untuk balita, Dok, kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh orang tua, apalagi orang-orang tua yang memiliki newborn begitu ya, atau bayi-bayi yang kemungkinan juga memiliki gejala-gejala yang sama. Bagaimana cara mereka mendefinisikan apakah mereka terkena flu Singapura atau tidak begitu? Jadi untuk anak-anak apalagi bayi ya, itu yang pertama gejala memang panas, itu rewel gitu ya, panas rewel. Nah, kemudian 1-2 hari dari panas itu biasanya muncul ruam itu. Jadi dilihat saja di bayi itu atau anak-anak kecil itu apakah di telapak tangannya muncul ruam atau bintik-bintik merah gitu ya, kemudian di kaki dan di mukosa mulut atau sekitar mulut ya, maksudnya di luar gitu, tapi terutama yang tidak kelihatan kan di mukosa mulut di dalamnya gitu ya, sariawan itu. Jadi bayi-bayi itu namanya sakit rewel tadi itu dilihat gitu ya, ininya. Kalau memang tidak berani karena memang nggak mau menyentuh, ya segera dibawa ke vaskes itu untuk dipastikan apakah bayi atau anak itu terkena flu Singapura atau tidak. Baik. Dan yang perlu dilakukan adalah yang masih sehat terutama itu ya, jauhkan dari anak-anak yang sedang sakit. Baik itu memang demam atau malah flu Singapura, itu jauhkan bayi itu dari yang sakit itu.
istilahnya isolasi gitu ya, dipisahkan dari anak yang lain. Iya, baik. Untuk obatnya sendiri, dokter, apakah dari anak-anak kemudian juga balita ataupun dewasa, artinya kan akan ada obat-obat yang berbeda. Nah, terkhusus untuk balita ini seperti apa? Mungkin penanganannya mungkin ada obat-obat tertentu, apakah harus dengan resep dokter atau seperti apa? Iya. Untuk obat-obat hampir sama ya, tapi hanya yang membedakan adalah dosisnya gitu ya. Dosisnya kalau panas itu diberikan paracetamol itu ya, sesuai kalau bayi anak itu 10 miligram per kilogram berat badan gitu ya. Nah itu apa namanya sama kan dengan kalau orang dewasa juga diberi paracetamol. Kemudian spesifik untuk bayi-bayi disesuaikan. Untuk yang lain-lain sebenarnya bukan obat ya, tapi nutrisi yang disesuaikan dengan bayi itu. Misalnya masih di bawah 2 tahun, selain obat paracetamol itu berikanlah ASI sampai umur 2 tahun ya. Nah itu yang perlu apa namanya diperkuat. Memang agak ya, karena kalau itu yang terkena mukosa sariawan itu menjadi sesuatu yang sulit itu pemberian ASI gitu ya, ataupun makanan yang lain karena sakit itu ya, sehingga memang ekstra telaten, ekstra itu tadi ya, segera untuk ke vaskes nantinya untuk diberi pengobatan. Kalau misalnya memberikan paracetamol sendiri kan agak riskan gitu. Maksudnya ada dosisnya, tetapi sebaiknya dari fasilitas kesehatan yang memberikan pengobatan itu. Baik, dokter, untuk edukasi dan juga informasi kepada masyarakat, sebetulnya flu Singapura ini tingkat keparahannya seperti apa? Karena mengingat kita baru saja lepas begitu ya dari pandemi COVID-19. Kemudian tadi disebutkan sedikit bahwa sebetulnya tidak beda jauh dengan flu-flu biasa. Tapi sebetulnya tingkat keparahan dari flu Singapura ini bisa sampai separah apa, dok? Sebenarnya memang tidak parah sekali itu enggak ya, jarang sampai istilahnya sampai menyebabkan kematian itu hampir tidak ada ya. Hanya memang karena namanya tadi kan, namanya anak-anak balita sakit itu kan pastilah gitu ya, memerlukan ekstra itu tadi perawatan gitu ya. Nah, terutama karena memang akhirnya itu asupannya itulah yang kurang gitu ya. Kalau dari dampak dari panasnya sendiri itu istilahnya kalau tidak ditangani segera itu kan bisa menyebabkan kejang demam sederhana ya biasanya. Artinya ya kayak kalau bahasa awalnya itu step itu ya, kejang demam itu ya segera ke rumah sakit itu ya untuk penanganannya. Nah, kemudian untuk yang dampak tidak baik berikutnya selain kejang demam tadi adalah asupannya. Jadi si anak itu menjadi kurang gizi gitu ya, karena asupannya yang kurang, karena mulutnya sakit ya. Atau tidak bisa untuk menelan dengan leluasa gitu ya, sehingga perlu yang itu aja gitu, artinya jarang sampai menyebabkan kematian itu ya, itu jarang sekali. Oke. Ya, artinya tidak perlu panik begitu ya untuk masyarakat terutama di kota Jogja, kemudian daerah istimewa Yogyakarta, bahwa flu Singapura ini benar sekali saat ini sedang mewabah, tapi kemudian tidak perlu yang sampai harus panik begitu ya, dok ya? Ya, tidak se-anu COVID itu ya, tidak separah COVID. Baik, lalu kaitannya dengan pencegahan atau antisipasinya, apakah kemudian dari Dinkes Kota Yogyakarta ini sudah melakukan berbagai macam antisipasi atau mungkin sudah ada imunisasinya begitu, dok? Atau seperti apa saat ini penanganannya? Untuk imunisasi belum ada untuk flu Singapura, jadi belum bisa pencegahan dengan imunisasi belum bisa, tapi lebih kepada bagaimana PHBS gitu ya, perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan pada flu Singapura ini. Karena memang sekarang kita secara umum mulai mungkin ya setelah pasca COVID mereda, pada saat COVID kita mungkin disiplin ya, semua lini masyarakat disiplin untuk habis cuci tangan pakai sabun gitu ya. Sekarang kan sudah mulai longgar. Nah, ini kembali diperkuat gitu ya, PPHBS terutama cuci tangan pakai sabun. Karena memang penularannya itu selain droplet itu ya, saat kuman itu keluar lewat batu, bersin gitu ya, itu juga sentuhan atau namanya kontak dengan ruam dengan anak yang sakit itu. Jadi kontak itu menyebabkan menjadi tertular, itu salah satunya itu sehingga memang pencegahannya ya sekali lagi tadi yang
sudah ketahuan sakit itu dipisahkan dari yang sehat itu ya, supaya tidak menularkan. Kemudian yang sakit dirawat, ini bisa rawat jalan, jadi tenang aja masyarakat tidak perlu panik ya. Rawat jalan, kemudian lakukan perawatan itu tadi ya, kalau panas pemberian obat paracetamol, kemudian asupan gizi yang lebih baik, kemudian juga asupan air ya, karena kan biasanya panas ya, panas itu kan menyebabkan kalau tidak diganti asupan airnya ya bisa menyebabkan dehidrasi itu ya. Ya. Jadi perawatan di rumah tidak masalah gitu ya, Ya. untuk pencegahannya. Jangan lupa isolasi, ya. Baik. Isolasinya dipisahkan dari yang sehat gitu ya. Ya. Dan lupa PBS tadi. Ya, baik, terima kasih untuk Dr. Endang Sri Rahayu atas informasinya. Semoga informasi ini nantinya juga bisa menjadi concern khusus terutama para orang tua yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Dr. Endang, sehat Ya, selalu dan sama-sama, selamat sore. sehat selalu.